Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, khusus teman-teman saya anak muda yang sangat bersemangat, mudah-mudahan mewarnai hidupnya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan adik-adik kita ini kelak menjadi salah satu cahaya yang Allah hadirkan di muka bumi. Allahumma. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sore ini kita ingin kembali melanjutkan upaya kita lebih memahami, mendalami surat yang ke-24 yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur. Harapan kita sama, mudah-mudahan dengan semakin dalam kita menyelami samudera surat An-Nur ini, kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara yang membuat hidup kita betul-betul punya harga, punya nilai, dan punya makna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti bahwa hidup kita betul-betul hidup yang berharga adalah kita senang ketika orang-orang tidak menghargai kita. Kita senang kalau orang tidak menghargai kita. Kenapa? Sebab ini bicara tentang hidup kita. Berapa harga hidup kita? Berapa? Tak ternilai kan? Iya. Tak ternilai itu kan berarti tidak bisa dihargai. Iya. Tak ternilai itu berarti tidak bisa dihargai. Berarti orang yang tidak bisa menghargai kita adalah orang yang tahu betul berapa harga diri kita. Maka kenapa kita tidak senang ketika orang tidak bisa menghargai diri kita? Justru orang-orang yang menghargai diri kita adalah orang yang tidak tahu akan harga diri kita. Menghargai kita dengan sanjungan, menghargai kita dengan pujian, menghargai kita dengan pemberian. Dan kita, dia adalah orang yang tidak menghargai kita, karena mereka masih bisa menghargai kita dengan pujian. Berarti harga kita hanya senilai pujian. Padahal pujian itu nggak ada harganya bila dibanding dengan harga diri kita. Kira-kira logis nggak Bapak Ibu dan teman-teman? Karena itu kalau seandainya ada orang ketika bertemu dengan orang yang tidak bisa menghargai dia, kemudian dia tersinggung, itu memang sudah sepantasnya. Kalau ada orang yang tidak bisa menghargai kita, apalagi minta hargai saya dong, itu berarti orang yang tidak punya harga. Karena seberapapun kita dihargai, tidak akan pernah sesuai dengan harga diri kita yang sesungguhnya. Dan itu kita betul-betul senang ketika ada orang yang tidak bisa menghargai diri kita, karena bagi kita dia adalah orang yang tahu akan harga diri kita. Itu berarti ibarat orang menyelam itu sudah sampai ke dasar. Menyelam sudah sampai
sampai ke dasar. Memang itu tidak logis bagi siapa yang bagi menyelam laut tapi masih di permukaan. Yang bagi harganya tersinggung, itu berarti dia baru memulai menyelam. Ya kita pun bisa memaklumi, sebab orang hanya akan cerita tentang indahnya dasar laut kalau memang dia menyelam sampai ke dasarnya. Dan itulah harapan kita betul-betul menyelam Samudra Surat An-Nur ini sampai ke dalam, dan kita di sana akan menemukan mutiara-mutiara yang berharga untuk hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga bagian dari mutiara sebenarnya. Susah. Pernah susah? Senyum menunjukkan iya. Iya. Kita susah. Pertanyaannya, susah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ada ibu-ibu yang di sini. Susah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Umumnya orang bilang begitu. Berarti dia menyelamnya belum sampai ke dasar. Ya, bagi orang yang menyelam samudera kehidupan ini sampai ke dasarnya, pasti akan mengatakan bahwa senang itu menyenangkan. Oh, susah. Tandanya kesadarannya terjaga penuh, nggak bisa dikecoh. Susah itu menyenangkan. Kenapa susah itu menyenangkan? Dan ini yang membuat hidup jadi punya nilai, hidup punya makna. Ya, hidup itu punya makna kalau kita sudah sampai pada kesimpulan susah itu menyenangkan. Ya. Kalau susah itu menyusahkan, pasti hidupnya minim dengan makna. Kenapa? Karena kalau orang punya pandangan bahwa susah itu bikin susah, maka hidupnya akan dipenuhi dengan apa? Dengan keluh kesah, dengan penyesalan, dengan kekecewaan. Dan kita bisa bayangkan kalau orang hidup isinya hanya keluh kesah, tidak ada maknanya, tidak bermakna bagi dirinya, tidak bermakna pula bagi orang lain. Kita bisa bayangkan stresnya seorang istri kalau punya suami bawaannya ngeluh terus. Iya, ngeluh terus. Tapi kalau istri yang punya suami ngeluh terus kok stres, itu tandanya istrinya juga belum sampai ke dasar samudera. Kenapa? Sebab bagi orang yang kehidupannya sudah sampai ke dasar samudera, mendengarkan orang berkeluh kesah itu nikmat. Iya. Mendengarkan orang berkeluh kesah itu nikmat. Kenapa? Karena dia punya kesempatan untuk menolong orang. Dan itu cara menolong orang yang paling gampang. Iya. Cara menolong orang yang paling gampang, mendengarkan orang berkeluh kesah. Sebab kalau orang lagi susah, kemudian ada orang yang mau mendengar kesusahan dia, itu paling kurang dia sudah berbagi kesusahannya, paling tidak kurang separuh. Dan itu karena kita mau mendengar. Tapi kita bisa bayangkan suami susah, kemudian dia curhat sama istrinya, istrinya stres, itu kira-kira suaminya jadi gimana? Jadi tambah susah. Nah, jadi begitulah sebenarnya susah itu menyenangkan. Dan itu logis, sebenarnya logis. Mungkin kita belum sampai ke dasar, itu sebenarnya juga memahami logisnya susah itu menyenangkan. Kenapa? Sebab yang bikin susah itu siapa?
menyembuhkan diri sendiri, bukan. Susah itu kan software yang Allah berikan kepada kita. Berarti kalau begitu, susah adalah ciptaan Allah. Allah lah yang meletakkan rasa susah itu pada diri kita. Apa tujuannya? Tujuannya tinggal kita balik saja. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Allah tidak kasih kepada kita susah, kapan kita senang? Kapan? Gak pernah. Iya, gak pernah. Kalau seandainya Allah tidak ngasih kita susah, kalau nggak ada susah, otomatis tidak ada senang. Ya kan? Jadi Allah memberikan kita susah itu biar kita senang. Nah, berarti logikanya susah itu menyenangkan. Tapi sekali lagi kalau orang mengagumi kehidupan ini baru di permukaan, susah itu ya menyusahkan. Jadi ini harapan kita. Masih banyak harapan-harapan lain yang sesungguhnya kalau kita sudah bisa mendapatkan mutiara itu, kita akan merasakan bahwa apa yang selama ini kita pahami itu terbalik. Dua contoh tadi kan sudah menunjukkan betapa selama ini pemahaman kita tentang pernik kehidupan itu terbalik. Kita merasa senang ketika ada orang yang menghargai kita, dan tidak senang kalau orang bisa menghargai kita. Padahal kenyataannya orang yang tidak bisa menghargai kita, dialah yang tahu betul berapa harga diri kita. Sedemikian tahunya sampai-sampai dia tidak bisa menghargai. Ya, sedemikian tahunya sampai-sampai dia tidak bisa menghargai kita karena saking tahunya. Sehingga orang yang menghargai kita dengan pujian adalah orang yang tidak tahu berapa harga diri kita. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saat ini rupanya kita masih harus menikmati indahnya tahun 42 dan 43. Ya, jangan paksa orang yang sedang menikmati suruh pergi. Nanti kecewanya bukan main. Iya. Kenapa kok kita masih menikmati? Karena belum tuntas. Kalau kita merasakan nikmatnya makan durian dan belum tuntas, akankah kita meninggalkannya? Tidak. Iya, kalau belum tuntas ya. Kalaupun dipanggil teman, ayo ke sini sebentar, ini belum tuntas nih duriannya. Iya, kita enggan meninggalkan karena kita merasa belum tuntas. Nah, ayat 42 dan 43 ini memang belum tuntas. Kapan tuntasnya? Ya, nanti setelah kita puas. Kalau sudah puas, baru kita berpindah ke ayat 44 dan seterusnya. Nah, mereview sebentar tentang surat yang sedang kita bahas ini, yaitu surat An-Nur. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa secara umum surat An-Nur yang sedang kita bahas ini adalah panduan untuk pulang kembali ke kehidupan. Secara umum panduan untuk pulang kembali ke hadirat Ar-Rahman, di mana harapan kita dengan panduan ini kita bisa pulang dengan selamat. Bahkan lalu sudah kita sampaikan apa pengertian pulang dengan selamat itu. Yaitu kita sampai di tujuan. Pengertian sampai di tujuan adalah ada saatnya nanti kita bertemu dengan malaikat maut, malaikat Israel. Kita sudah berada di tempat yang semestinya. Dan kriterianya ada berapa? Ada 3 kan? Madinah, ada turun, At-Tajah, Fi'audah, Bil-Qurun, dan Al-Isti'audah Bil-Maut, Qabla Nuzuli. Ini surat An-Nur. Itu salah satunya kita temukan di ayat yang ke-42. Walillahi mulku samawati wal ardh wa ilallahi masir. Dan kepada Allah lah
tempat kembali. Jadi kita semua akan kembali ke sana, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama kita ucapkan pada saat kita mendengar ada berita kematian. Apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita semua ini akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang agak jelas juga di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ada yang sudah hafal? Kalau belum, gimana bidadari kepencet? Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan ini ayat menunjukkan bahwa segala kerja keras kita yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan membuat kita pulang kembali kepada Allah. Famulati, maka engkau pun akan menjumpai Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gerbang kepulangan kita adalah kematian kita. Inilah gerbang kepulangan kita adalah kematian kita. Berarti pada saat kita mati, itulah saat dimana kita betul-betul sampai di gerbang tersebut. Disitulah gerbang perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepulangan kita itu punya gerbang dan gerbangnya adalah kematian, berarti ibarat kita mau ke mesin kampus, kemana kita mengarahkan diri kita? Ya, ke arah gerbang mesin kampus itu. Ya, kalau gerbang mesin kampusnya di sebelah selatan, ya berarti kita arahkan perjalanan kita menuju ke selatan. Buat apa kita kemudian harus ke utara dulu, sementara kita tahu bahwa mesin kampus itu ada di sebelah selatan. Ya, ada orang jalan ke arah utara, mau kemana? Mau ke mesin kampus. Memang mesin kampus di mana? Ya, dia nunjuk ke belakang. Selatan, kok jalan ke utara? Ya jalan-jalan dulu. Itu berarti orang nggak niat. Dia tidak niat untuk pergi ke gerbang mesin kampus. Maka kalaulah gerbang kepulangan kita adalah kematian, berarti arah hidup kita adalah arah hidup menuju kematian. Terus arah hidup menuju kematian itu kemana? Tentang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di surat Al-Imran. Sudah kita bahas pada beberapa teman yang lalu, tapi tidak mengapa kita review sejenak. Ini setiap ikhwan, bapak-bapak pasti hafal ayat ini. Itu kalau tidak ngepasi datang kantuk. Iya, katanya kalau susah tidur itu datang aja ke Jumatan, gampang tidur itu salah kaprah. Iya, jadi ada dua bekal. Iya, bekal untuk bisa sampai dengan selamat di gerbang kematian kita. Dan setelah itu kita bisa pulang dengan selamat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saripati dari Al-Imran ayat 102. Dua bekal itu adalah tunduk dan pasrah. Itu gerbangnya. Inilah gerbang kepulangan kita. Ada pada bernama kematian, di mana kita akan bisa sampai dengan selamat di gerbang kematian itu
sekali lagi sampai dengan selamat di gerbang kematian itu kalau kita memiliki dua arah perjalanan hidup, tunduk dan pasrah. Ini ayatnya yang kita semua sudah hafal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati. Jadi Allah sampai berpesan jangan sekali-kali kalian mati. Jadi berarti dilarang keras mati. Illa kecuali wa antum, dalam keadaan kalian semua. Wah, itu antum berarti anti tidak. Ya, antum di sini termasuk juga para ibu, para muslimat semuanya, kecuali kalian wahai muslimin dan muslimah. Muslimun dalam keadaan muslimun. Nah, muslimun kalau kita lihat pengertian secara bahasa itu berasal dari kata aslama, yang di satu sisi memiliki makna tunduk, asli aslam, tunduklah kamu, niscaya kamu akan selamat. Tetapi di sisi yang lain, muslimun itu juga bisa bermakna istislam. Nah, kalau istislam tadi artinya adalah berarti illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kalian tunduk dan pasrah. Setelah itu mati selamat. Jadi selamatnya seseorang dalam kematiannya berarti dia betul-betul telah tiba di gerbang kepulangan dengan selamat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada saat mati kita dalam keadaan tunduk dan pasrah. Nah, disinilah kita sampaikan kemarin, surat An-Nur yang sedang kita bahas adalah panduan agar kita bisa tunduk dan pasrah. Dimana kalau kita tunduk dan pasrah, insya Allah kita akan pulang dengan selamat. Itu kita temukan di ayat yang pertama, Suratun anzalnaha wa faraqnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tattaqun. Ya, kalau kemudian kita buat skemanya berdasarkan ayat yang pertama dari surat An-Nur ini, surat An-Nur itu berisi dua saja. Pertama adalah Fardullah, dan yang kedua adalah ayatullah. Fardullah, apa saja yang Allah fardukan itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Di mana Allah menurunkan perintah dan larangan itu tujuannya adalah agar kita tunduk pada perintah, tunduk pada larangan, dan itulah pengertian tunduk. Jadi kita aslim taslam, tunduklah kamu, niscaya kamu akan selamat. Itu tunduk pada perintah dan larangan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan tunduk. Nah, sementara ayat Allah berarti tanda-tanda keagungan Allah. Di surat An-Nur Allah sebutkan banyak sekali secara bervariasi antara ayatullah dengan fardullah, di mana tujuan dari ayatullah itu adalah agar kita pasrah. Ayatullah, tanda-tanda keagungan Allah. Kalau orang paham dengan keagungan Allah, tidak ada pilihan yang lain kecuali pasrah. Iya, kan itu hal yang logis. Itu hal yang logis. Kalau di hadapan kita, misal seagungnya sampai tinggi lah, naik motor ketemu razia, mau balik di belakang ada polisi, apa yang dilakukan? Apa? Itu perlu sama polisi. Apalagi kalau sampai kita tahu betul, memahami betul, merasakan betul, mengerti betapa Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuasa,
maha segala-gala, akan hadirlah pasrah. Nah, kalau dalam hidup ini di satu sisi kita tunduk, di sisi yang lain kita pasrah, maka perjalanan hidup kita betul-betul perjalanan pulang. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akan memiliki makna pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan adalah dalam kerangka menuju gerbang kepulangan kita. Dalam kerangka kita menuju ke gerbang kepulangan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pasrah dalam bahasa akhlak ya, itu disebut dengan istislam. Kalau tunduk itu khudu', jadi pulang adalah inabah. Nah, karena itulah kita katakan bahwa betul-betul panduan kita untuk bisa pulang selamat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soal tunduk caranya mudah, pahami perintah, pahami larangan. Mana perintah, mana larangan kita pahami, habis itu tunduk. Sudah. Tetapi untuk pasrah itu ada prosesnya. Dan ayat ke-42 yang sedang kita bahas itu 43 ayat 43 yang kita bahas itu sebenarnya lebih bicara tentang istislam. Kenapa? Karena ayat yang ke-43 itu bicara tentang ayatullah. Bicara tentang ayatullah, tanda-tanda keagungan Allah yang membuat jiwa kita akan terisi oleh 3 kemuliaan. Dan inilah orang-orang yang pasrah. 3 kemuliaan itu, ini kita mengulang sebentar. Apa saja? Yang pertama, ta'zim, hub, dan khauf. Inilah istislam. Artinya orang itu hanya akan bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seluruh kandung jiwanya terisi oleh 3 kemuliaan ini. Di dalam jiwanya atau hatinya ada ta'zim, ada hub, dan ada khauf. Kalau di hati manusia kita semua ada 3 hal ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau seandainya ada orang yang belum apa-apa, saya sih pasrah aja kepada Allah. Kemudian duduk di pojok. Kenapa kok duduk di pojok? Saya sih pasrah aja. Kalau memang dapat rezeki makan, ya saya makan. Kalau enggak, ya nasib. Itu bukan orang pasrah namanya. Ciri nyata bahwa orang itu pasrah adalah ada 3 hal ini. Dan 3 hal ini pengertiannya, kalau ta'zim adalah perasaan kecil dan kerdil yang menyelimuti diri karena berada di hadapan sosok yang memiliki segala-galanya. Itu ta'zim. Jadi ketika orang di dalam hatinya ada ta'zim, maka perasaannya akan kecil dan kerdil ketika berada di mana? Di hadapan sosok yang memiliki segala-galanya. Ini ta'zim. Bagaimana dengan hub? Nah, kalau hub berarti perasaan tenang dan bahagia karena yakin akan mendapatkan yang diharapkan dari sosok yang memiliki segala-galanya. Itu hub. Perasaan tenang dan bahagia karena yakin akan mendapatkan yang diharapkan dari sosok yang memiliki segala-galanya. Bagaimana dengan khauf? Nah, kalau khauf, artinya rasa pedih dan ngeri yang terasa karena merasa diri belum tentu selamat dari azab hukuman dari sosok yang memiliki segala-galanya. Inilah pengertian ta'zim, hub, dan khauf yang kalau kita cermati definisinya selalu disandarkan pada sosok yang memiliki segala-galanya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa sosok yang memiliki segala-galanya itu? Siapa
sosok yang memiliki segala-galanya, tidak ada jawaban yang lain. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Ini An-Nur ayat 42. Ini berarti memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah yang memiliki segala-galanya dalam hidup kita. Allah yang memiliki. Nah, kalaulah yang memiliki segala-galanya adalah Allah sesuai dengan ayat Walillahi mulkus samawati wal ardh, berarti kalau begitu kita bisa membuat gambaran lebih jelas tentang ta'zim, hub dan khauf. Itu tertuju kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ta'zim kepada Allah, hub juga kepada Allah, khauf juga kepada Allah. Dimana kalau seandainya ta'zim, hub dan khauf kita kepada Allah, inilah yang nanti akan menimbulkan sikap pasrah. Tapi kalau orang ta'zim ya sama kekuasaan, ya pasrahnya juga sama kekuasaan. Dan itu negatif. Iya, negatif. Kalau orang hubnya sama dosen pembimbing, ya nanti istislamnya sama dosen pembimbing. Kalau udah terserah. Kalau belum nasibnya baik ya lulus, kalau enggak ya ganti judul. Itu karena dia hubnya kepada dosen pembimbing. Tetapi An-Nur yang sedang kita bahas ini betul-betul mengarahkan kita, menuntun kita, memandu kita untuk menyerahkan ta'zim, hub dan khauf itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana kalau ta'zim, hub dan khauf itu kepada Allah akan ada nilai positifnya. Dimana nilai positifnya? Iya. Mari kita lihat ya ayat yang ke-43. Kenapa kemudian ta'zim itu kepada Allah? Ini yang kan lalu sudah kita sampaikan. Ayat 43 mengajak kita untuk merenung. Merenungi apa? Karena ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita hanya berreview saja. Merenungkan awal, yaitu kejadiannya, manfaatnya, dan akibatnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan awal, yang pertama adalah merenungkan kejadian awal. Subhanallah, awan dari semula uap air membentuk awan, awannya tipis, kemudian semakin tebal, menumpuk, bukaman. Kalau di dalam An-Nur tadi tindih menindih, kemudian jadilah hujan. Ketika timbul hujan setelah ada rasa, ya Allah, Kau begitu kuasa menciptakan hujan melalui proses yang nah, yang kedua adalah merenungkan manfaat awan. Dari awan timbul hujan, dari hujan timbullah telaga, atau hijaunya sawah. Kalau sudah kayak ini timbul apa yang disebut dengan dan kemudian akibat awan, kita tahu betul kilat menggelegar, gunung halilintar, termasuk juga angin akan banjir menimbulkan sikap khauf. Nah, sehingga merenungkan awan ini, baik kejadiannya, manfaatnya, itu punya nilai tersendiri. Kejadian awan menimbulkan ta'zim, manfaat menimbulkan hub, dan akibat menimbulkan khauf. Maka ayat ke-43 ini betul-betul menuntut kita untuk ta'zim kepada Allah, hub kepada Allah, dan khauf kepada Allah. Hasilnya, kalau kita ta'zim kepada Allah, akan membuat ketundukan kita kepada Allah menjadi amal taqarrub, yakni amal yang bergerak mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu pada saat kita tunduk kepada Allah. Dan ini pentingnya tunduk disertai dengan pasrah. Jadi ibaratnya tunduk itu jalan, pasrah adalah kendaraannya. Pasrah adalah kendaraannya.
kita ingin bisa sampai katakanlah ke Gentan. Di manakah Gentan itu berada? Ditunjukkan, oh Gentan itu jalan Kaliurang lurus saja di kilometer berapa? 11. Di kilometer 11. Kalau tidak di sana apa itu? Kilometer 11. Saya juga sangat hafal. Karena dulu saya sehari itu bisa bolak-balik sampai 3 kali dari KM 12 sampai Terbang. Dulu saya punya kerjaan fotokopi. Satu-satunya fotokopi yang bagus itu di depan MAN 1. Jadi kerjaan saya nulis harus fotokopi yang bolak-balik. Nah, Bapak Ibu, Gentan itu di Jalan Kaliurang KM 11. Sudah ditunjukkan nih jalannya, tetapi nggak jalan. Sampaikan kita ke Gentan. Maka demikian pula halnya kalau orang sudah tunduk ke Allah, perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan, tetapi tidak disertai dengan ta'zim, maka ketundukan dia tidak membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita semua tahu ingin dengan saya tunduk saya bisa dekat dengan Allah. Nah, yang membuat ketundukan kita itu membuat kita dekat dengan Allah adalah kalau disertai dengan ta'zim. Jadi perasaan kerdil dan kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita sedang tunduk kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan ta'zim. Nah, yang kedua, kepada Allah akan membuat ketundukan kita kepada Allah terasakan nikmat lezatnya sampai ke relung hati yang paling dalam. Sehingga kita justru semakin bahagia ketika salat jadi makmum bacaan imam panjang. Tambah senang. Alhamdulillah yang dibaca Ar-Rahman. Selesai Ar-Rahman semua orang imam sudah mengatakan bil jalali wal ikram, kau bersiap-siap kau ruku. Tiba-tiba imam mengatakan kita waqatil waqi'ah. Kalau di hati kita ada apa yang kemudian terasa pada diri kita? Kecewa, menyesal, mantap, enggak. Jadi ruku. Nah, kalau kita tunduk kepada Allah, seperti ini, bukan kata tundukan kita akan punya nilai, punya makna. Kita tunduk betul-betul karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khauf. Kemudian ketiga, khauf. Buat apa khauf itu? Karena khauf adalah bagian elemen pasrah, di mana pasrah itu memang harus dipertemukan dengan tunduk. Nah, kalau pasrah ketemu dengan tunduk, kalau unsur pasrah itu khauf, akan membuat ketundukan kita kepadanya tidak mengenal letih dan lelah, dan cepat menyampaikan diri kita kehadiran Allah Ar-Rahman. Jadi ada dua fungsi khauf dalam ketundukan. Orang yang tunduk kepada Allah karena rasa takutnya kepada Allah akan membuat ketundukannya kepada Allah tidak pernah mengenal letih dan lelah. Kenapa? Memang logika orang takut begitu. Adakah orang yang dikejar anjing yang dia takut mengenal letih lelah? Enggak. Padahal sudah lari yang kalau nggak akan dikejar itu sudah males. Ini sudah betul-betul lari jauh, anjingnya nggak berhenti. Bukankah kita akan lari terus? Pilihannya dua, dia yang pingsan atau saya yang pingsan, atau pingsan bareng-bareng. Jadi inilah khauf.